Andai ku tahu kapan tiba waktuku, ku akan memohon, Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Hai teman baik, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Gracia dari komunitas teman baik di Sparta. Semangat pulih dengan art terapi dan aktivitas seni. Siapa sih yang ingat dengan lagu yang saya nyanyikan tadi? Jadi hari ini kita akan membahas tentang menghadapi kematian ya. Jadi lagu tadi mengingatkan kita tentang ajal yang bisa menjemput kita kapan saja begitu. Nah, kematian adalah proses alami yang akan dialami oleh setiap orang, cepat atau lambat. Apalagi bila orang terdekat kita atau bahkan kita sendiri yang sedang menghadapi penyakit kronis dan dengan harapan hidup yang kecil. Nah, kali ini saya akan membahasnya dengan dua narasumber hebat kita. Ada Bu Dayu, beliau adalah seorang penyintas kanker ya Bu ya. Apa kabar Bu Dayu? Baik. Dan satu lagi nih ada Mbak Dwika. Mbak Dwika ini yang ada di episode pertama kita ya. Betul. Seorang akademisi psikologi sebagai tenaga pengajar ya. Betul. Di Prodi Psikologi Bali Dwipa University. Ya, apa kabar Mbak? Sehat. Oke. Gimana kabarnya Bu Gracia? Baik juga. Bu Dayu, kabar baik. Sehat semuanya. Iya nih, hari ini kita akan membahas tentang menghadapi kematian ya. Bu Dayu, sebagai seorang penyintas kanker, kapan sih Bu Dayu divonis pertama kali? Itu saya dinyatakan kena cancer gitu, divonis bulan April 2017, jadi kurang lebih 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan. Sudah ya? 3 tahun 3 bulan. Oke, nah setiap orang itu kan memiliki reaksi yang berbeda ya pada saat divonis ya. Betul. Jadi ada yang shock, panik, kemudian bahkan merasa tidak berdaya. Betul. Dan juga ada beberapa teman saya ya, mereka penyintas juga merasa bahwa ketika divonis itu kematian tuh sudah ada di depan mata. Tapi di satu sisi malah mereka ada yang seperti lahir dari kematian seperti itu Bu. Betul. Nah kalau Bu Dayu sendiri bagaimana sih perasaan Bu Dayu pada saat didiagnosa pertama kali? Tentu saja saya kaget juga. Karena tadinya berharap benjolan itu bukan kanker, tapi ternyata kanker. Kaget juga dan bertanya kenapa saya? Saya pola hidup saya sehat dibanding dengan adik-adik saya. Kok saya kena gitu. Tapi kalau untuk shock, saya sempat menangisi 2 hari. Tapi setelah 2 hari aja ya Bu? 2 hari aja. Luar cukup. biasa ya. Terima kasih. Jadi setelah menangis 2 hari saya berpikir ini tidak menyelesaikan masalah. Saya memutuskan saya harus siap menjalani pengobatan yang disarankan oleh dokter. Nah, penyakit kanker itu kan adalah bagi sebagian orang itu malah aib ya. Bahkan kalau bisa ditutupi nih biar nggak ketahuan saya ini punya penyakit kanker loh. Tapi di sisi lain kita harus memberikan dukungan kan. Memberikan dukungan. Jadi harus mempunyai support system yang jelas, yang kuat. Nah, kalau Bu Dayu sendiri, bagaimana cara Bu Dayu memberitahukan kepada keluarga setelah divonis kanker itu, Bu? Saya menyampaikan segala hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa saya terkena kanker. Saya sampaikan ke keluarga kaget juga, tidak menyangka dan jujur aja yang lebih shock keluarga saya. Karena mereka image kanker itu sebagai penyakit mematikan. Saya sampaikan bahwa saya terkena kanker, mereka lemas semua. Ya sudah, saya lega sudah menyampaikan. Saya langsung ada kemungkinan saya akan meninggal karena kanker. Itu yang saya jadi sampaikan. Ibu sudah menyampaikan itu di awal ya? Bahwa suatu saat ya artinya cepat atau lambat kita nggak tahu kita akan meninggal karena penyakit ini begitu. Kemungkinan besar, tetapi selalu ada kemungkinan untuk sembuh. Saya menyampaikan begitu. Ya sebagai manusia hanya bisa menyerahkan saja. Saya berusaha, tetapi saya tetap ingatkan keluarga harus siap juga
menghadapi saya pada saat saya menjalani pengobatan, perubahan yang terjadi pada diri saya secara fisik dan mental, juga harus siap sewaktu-waktu saya dipanggil. Oke, luar biasa Bu. Jadi Ibu sudah benar-benar memikirkan ke depannya bagaimana ya. Iya. Nah itu kan termasuk berat ya, bahwa kita pun kadang berpikir yang membuat kita berat itu kan kemelekatan ya, memikirkan keluarga kita nanti bagaimana pada saat kita nggak ada, betul ya Bu? Iya. Seperti itu. Terus support sistemnya sendiri selain keluarga apa ada dari mana nih Bu? Apa Ibu juga ikut support group ya untuk para penyintas kanker itu apa ada? Saya langsung berpikir saya harus berusaha survive. Selain mencari di Google, jujur aja di internet. Karena pada saat itu belum pernah mendengar tentang apa sih namanya Bu untuk support grupnya untuk penderita kanker payudara belum ya? ada waktu itu, saya belum tahu yang cuman sebelumnya memang saya adalah pendamping pasien kanker. Sedikit tidaknya di awal Ibu adalah pendamping. Iya, jadi 3 tahun setelah saya menjadi pendamping saya akhirnya divonis kanker. Jadi saya udah punya bayangan pendamping kanker keseluruhan atau memang hanya kanker payudara keseluruhan. Ya, termasuk kanker, terutama kanker perempuan. Jadi payudara, serviks. Ya. Cuman saya belum banyak tahu waktu itu. Saya sebatas menguatkan, memberi semangat. Ketika saya dinyatakan dan divonis kanker, saya memutuskan untuk mencari informasi kepada yang sudah mengalami, lebih dahulu mengalami. Jadi sudah menjalani pengobatan yang akhirnya sembuh. Bagaimana sih cara mereka kok bisa melalui? Yang saya tahu mereka yang menjalani pengobatan kanker pasti fisiknya akan lemah, mentalnya akan down, melemah juga. Seperti itu saya mencari support system. Oke, nah selain terapi medis kan, apa ada Ibu mengikuti pengobatan holistik yang lain Bu? Saya kebetulan dipertemukan dengan banyak dokter yang baik hati. Jadi saya diajak untuk ikut meditasi. Jadi pengobatan tidak semata-mata dengan medis. Untuk mengelola pola pikir kita, menguatkan mental, saya diajak ikut meditasi. Yang pada intinya ternyata belajar meditasi itu artinya belajar menerima. Oke. Tapi pada saat Ibu mencoba pertama kali meditasi, bisakah mengikuti hal itu dengan baik? Maksud saya begini, pikiran itu kan susah untuk dikendalikan ya. Betul. Nah, bagaimana sih cara Ibu pertama kali itu pada saat meditasi untuk mengendalikan pikiran Ibu, bisa menerima penyakit ini Bu? Awalnya pasti pikiran tuh akan lompat ke sana, kemari, termasuk inner child saya juga, pengalaman masa lalu. Saya biarkan aja dia melompat kemana. Jadi lama-lama dia terkendali sendiri. Saya akhirnya bisa berfokus. Tadinya nggak bisa fokus, bayangan, ketakutan, ada rasa takut bahwa radiasi seperti ini saya belum menjalani. Jadi cerita di luar tuh cukup mempengaruhi. Tapi saya menyiapkan mental, ini sesuatu yang harus saya jalani. Mau tidak ada pilihan untuk menolak. Karena dokter sudah menuliskan harus. Mau saya menolak udah nggak bisa. Itu sudah dokter yang menentukan bahwa saya harus diradiasi. Saat kemo saya belum ketemu dengan beliau yang mengajarkan jadi meditasi. Ibu sudah pertama kemoterapi dulu nih ya, baru di pertengahan baru akhirnya mengikuti meditasi begitu. Sebelum saya radiasi. Jadi lumayan membuat tenang pada akhirnya karena kita diajarkan untuk menerima. Tapi berat loh Bu menerima itu Bu, sebenarnya kan. Tapi Ibu akhirnya dengan meditasi bisa menerima penyakit Ibu tuh hebat banget loh Bu. Ya mungkin bukan saya saja, beberapa teman-teman juga pada akhirnya menerima. Karena ini sesuatu yang sudah hadir, sudah datang, yang tidak bisa kita tolak. Artinya jawabannya suka tidak suka, mau tidak harus diterima. Betul. Harus dijalani. Oke. Nah ini kan kayak seperti terapi medis begitu ya Mbak Dwika. Betul. Jadi pada saat kemoterapi kan otomatis nanti rambut mulai rontok. Kalaupun misalnya ada tindakan pembedahan juga ada bekas-bekas luka nanti di tubuh ya. Kadang bagi sebagian penyintas itu mereka merasa bertambah nih penerimaan dirinya tambah kurang nih kan gitu. Nah kalau dari Mbak Dwika sendiri
Apa sih yang harus dilakukan seorang penyintas ya untuk menerima hal tersebut? Ya, untuk membayangkan saja sepertinya sulit gitu ya untuk betul. kebanyakan orang ya. Iya. Dan ketika misalnya dihadapkan pada situasi dan kondisi memang penyakit itu memang ada dan memang sudah memutuskan juga untuk menjalankan treatment secara medis, yang itu bisa jadi adalah kemoterapi, ada side effects yang terjadi gitu, misalnya rambut rontok ataupun ada pembedahan atau ada juga yang diangkat payudaranya seperti betul. itu. Nah, memang seperti yang Bu Grace sebutkan tadi, sulit gitu menerima gitu, dan memang itu butuh proses dan itu ada orang yang lama prosesnya, ada juga orang yang cepat prosesnya. Betul. Nah, disinilah yang paling penting adalah bagaimana para penyintas berkomunikasi dengan dokternya, dengan perawatnya, untuk mengkomunikasikan kira-kira apa saja sih yang akan dia alami. Hal itu nantinya akan memberikan gambaran sehingga mempersiapkan dia untuk menerima hal-hal yang terjadi. Misalnya, ada suatu contoh gitu ya, ketika saya berkesempatan untuk mewawancara salah satu penyintas kanker, dia diberikan instruksi oleh dokternya, gundul saja rambutnya gitu selama menjalani kemo. Dia tidak ingin menggundul rambutnya, dia pengen tahu separah apa sih efeknya obat ini gitu. Akhirnya dia membiarkan rambutnya rontok dengan sendirinya. Dan ketika dia melihat rambut itu rontok dengan sendirinya, dia malah nambah stres, malah nambah sedih gitu, karena rambut bertebaran di mana-mana, di kasur, ketika di lantai juga. Jadi melihat ada rontok, ada perasaan yang kehilangan gitu, kehilangan rambutnya. Apalagi rambut itu kan mahkota ya. Betul, sebagai seorang perempuan, kita nggak bisa bilang apa kan ketika rambut itu tiba-tiba rontok dan langsung rontoknya itu langsung banyak gitu. Nah, itu sangat sedih ketika merasakan hal demikian. Maka dari itu memang ketika ibu itu mengetahui gitu, oh saya jadi makin sedih. Akhirnya dia memutuskan untuk menggundul rambutnya. Nah, ada perasaan lega. Oh, ternyata saya tidak perlu merasakan atau mengalami sendiri gitu. Maksudnya rambut rontok itu sendiri gitu, karena ditarik dikit pun ternyata sangat rapuh gitu. Ya. Ditarik segenggam itu kita sekali tarik aja, lepas tanpa ada rasa sakit. Mungkin kalau yang normal ditarik itu sakit luar biasa. Tapi ini saya pernah tarik segenggam langsung lepas gitu, lepas seperti rambut rontok. Ya, gitu. jadi saya awal pun begitu kemo pertama melihat, saya nonton TV begini, saya noleh, ini rambut saya bertebaran, jatuh itu tanpa ditarik. Kalau di kasur itu udah karena gesekan kepala mungkin kena gitu. Akhirnya saya pun memutuskan gundul aja. Ternyata betul kata Mbak Dwika, lebih shock kita melihat rambut kita bertebaran. Ya ampun, dia lepas. Ngaruh nggak sih Bu, ketika di awal dokter mengatakan lebih baik langsung aja digundul? Kadang kita kan itu ada yang nggak siap, jadi dia harus mengalami prosesnya dulu, akhirnya baru siap nih. Kalau ibu sendiri ketika mendengar pertama kali, udah rambutnya nanti digundul aja. Jadi ibu ini ya Bu, mengalami dulu ya kerontokan itu, apa langsung memilih untuk langsung gundul aja? Saya udah diberitahu sama dokter bahwa akan rambutnya lepas dengan obat ini waktu itu. Lepas rambut saya sebenarnya seminggu setelah menjalani kemo, rambut saya sudah lepas. Oh, langsung ya. Langsung seminggu setelah lepas. Jadi saya juga penasaran gimana sih kata orang. Jadi sebenarnya itu lebih ke rasa penasaran, ingin tahu. Iya. Akhirnya saya coba tarik. Tarik segini lepas. Saya tarik lebih banyak lagi, saya genggam, lepas tanpa ada rasa sakit. Jadi langsung jomplang begitu, langsung koplak begitu segini. Akhirnya saya ngapain sih kayak begini, lebih baik saya gundul. Jangankan seorang penyintas ya Mbak Dwika, Bu Dayu, seorang ibu menyusui aja ya, itu kan pasti akan mengalami kerontokan. Lebih banyak aja rontoknya sudah mulai, aduh kok kayak gini ya. Nah, apalagi seorang penyintas ya, dan untungnya akhirnya menerima dengan keadaan itu. Dan kalau saya boleh sampaikan, lebih baik digundul, karena rambut yang tumbuh ukurannya lebih besar dari rambut yang lama. Kalau tidak digundul lucu, jadi ada rambut halus, ada rambut tebal. Ada teman yang justru lebih bagus ya nanti tumbuhnya dan ya. tumbuhnya itu lebih tebal dari sebelumnya. Oh gitu. Ya, justru kalau ada teman kebetulan dia tidak mau digundul. Pakai wig berarti ya?
Kalau saya terus terang enggak pakai apa. Ibu tidak pakai apa? Enggak, saya ke rumah sakit dalam keadaan gundul karena saya banyak lihat teman-teman juga begitu. Apa sih yang harus ditutupi? Ya udah, ketawa, ya saya kembali ketawa aja. Saya enggak pakai wig. Jadi saya punya wig kemarin itu ada 5, saya sumbangkan ke teman-teman, masih ada 1 di rumah. Saya nggak mau pakai karena ternyata pakai wig itu gerah. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Jadi kalau orang membayangkan nggak masalah. Tapi ada ya yang nggak pede ya, dia tetap pakai wig harus ya untuk keluar misalnya ke dokter ada ya. Bahkan rambutnya sudah tumbuh seharusnya sudah nggak pakai, dia masih pakai, katanya nggak pede. Kalau saya karena merasa risih, apalagi cuaca panas, kok malah gatel, kitanya yang dipersulit, terus saya buka aja nggak pakai apa-apa. Jadi di rumah sakit sambil berobat itu karena menjadi orang yang dinyatakan kanker, divonis kanker, mengalami pengobatan, rumah sakit itu bisa dikatakan rumah kedua. Oh ya, hampir setiap hari. Ya. Dan pada saat ibu berobat itu ya kemoterapi dan yang lainnya ya, itu ibu ditemani dengan keluarga? Yang pertama aja. Selanjutnya sendiri? Sendiri, karena pertama itu karena saya tidak tahu, takut begini, ada rasa takut, khawatir dari pengalaman orang lain. Nah setelah merasakan, oh ternyata reaksi obat baru besoknya. Saya datang sendiri, kemo, selesai kemo saya pulang. Tapi itu bukannya berdasarkan kondisi ya, karena saya dengar ada beberapa penyintas setelah kemo dia langsung drop. Itu gimana tuh Bu? Itu kembali kepada kondisi saat dia persiapan sebelum menjalani kemo. Apa dia sudah istirahat dengan cukup, sudah sarapan dengan baik. Jadi itu ya istirahat, sarapan. Ya, sebelum kemo. Kembali juga ke obat apa dulu. Tergantung berarti ya obat apa yang diberikan. Ya, kalau masih kanker yang belum menyebar, obatnya ini. Nanti kalau yang sudah menyebar. Berarti tergantung stadium juga ya, itu obatnya. Tergantung stadium. Saya lihat bukan tergantung stadium juga, banyak juga yang stadium lanjut ya happy aja. Jadi kembali ke penerimaan masing-masing. Saya banyak teman yang sudah sembuh, dinyatakan sembuh, kambuh lagi itu jadi stadium lanjut menyebar ke kemana-mana, tetapi dia menjalani kemo happy aja ya. Iya. Nggak masalah, ketawa-ketawa, dia bawa makanan seolah-olah tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa ya, baik-baik saja. Tapi ada juga yang harus ditemani suami, anak, dan dengan wajah yang sedih gitu. Iya, sekarang kembali ke masing-masing orang. Seberapa jauh sudah bisa menerima berdamai dengan dirinya. Betul. Berat ya Bu ya, untuk berdamai dengan diri, menerima kondisi diri bahwa kita ini penyintas juga lumayan berat kan bagi sebagian orang ya. Tergantung dia menganggap sesuatu kejadian ini, divonis kanker ini apakah sesuatu yang menakutkan atau yang istimewa atau pengalaman baru yang menyenangkan. Oke, tapi sekarang cara pandangnya. Oh gitu ya. Tapi kalau dari Bu Dayu, pernah nggak sih Bu merasa kenapa sih harus saya menyesali loh, kenapa sih saya sampai terkena kanker? Atau ibu justru malah bersyukur nih menjadi orang spesial nih? Awalnya saya bukan kepada menyesal. Kok saya sih gitu? Kenapa saya? Kenapa adik-adik saya makannya sembarangan? Kata orang kanker itu kan karena makanan. Saya menjaga pola makan, pola hidup. Lah yang kena saya. Tapi akhirnya berpikir, sudahlah, ini sudah datang. Ibarat dia sahabat baru dalam diri saya. Ya menjalani saja, begitu saja. Nah terus untuk kanker ini kan menakutkan bagi beberapa orang, dan kita juga tahu apabila kita divonis kanker artinya banyak orang mengaitkan dengan kematian begitu Bu ya. Apakah Bu Dayu, kan tadi sudah di awal ibu sudah menyiapkan nih diri ibu dan keluarga ibu untuk menerima semua ini, termasuk bagaimana nanti suatu saat apabila harus meninggalkan dunia ini begitu ya Bu ya. Nah kondisi anak-anak seperti itu berarti mereka sudah ikhlas ya, artinya benar-benar mensupport full ya, termasuk dalam hal menghadapi kematian ini ya. Saya lebih menanamkan bahwa semua yang hidup pasti akan meninggal. Itu pertama. Yang kedua, saya menyiapkan anak-anak untuk bisa mandiri
pada saat saya nanti tidak ada. Jadi apa yang menjadi tugas saya yang biasa saya kerjakan agar nanti kalau saya tidak ada, anak-anak bisa mengerjakan. Dan harus mengikhlaskan. Saya bilang ke anak-anak, saya sampaikan semua ini terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau urusan kematian itu murni urusan Tuhan yang tidak bisa itu di kita luar campur. kendali kita ya. Ya, di luar kendali manusia. Jadi tidak ada pilihan selain menerima. Jadi saya juga mengajarkan ke anak-anak tidak usah terlalu mencintai mamahmu, karena nanti begitu kehilangan tidak terlalu sakit. Biasa saja. Jadi pengobatan pun saya menjadi lemah, saya sempat tidak bisa duduk, saya tidak bisa selama kemo karena obatnya lumayan juga karena kanker saya sudah ada penyebaran. Jadi anak-anak biar tidak kaget. Jadi apapun yang terjadi, terimalah itu sebagai proses yang memang harus terjadi. Begitu ya. Iya. Kalau dari Mbak Dwika nih, kan tidak semua orang bisa ya sesiap seperti keluarga Bu Dayu. Nah, apa sih yang harus disiapkan keluarga nih apabila mengalami hal-hal tersebut? Ya. Penting sekali untuk melakukan komunikasi tadi ya Bu Dayu kepada keluarga gitu. Mau tidak mau kita memang memilih untuk menceritakan kondisi kita kepada keluarga. Kenapa? Untuk mengurangi perasaan seperti shock mungkin atau kekecewaan di belakang. Jadi ketika misalnya kita menutupi semua, lalu kemudian misalnya di kemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya termasuk kematian itu sendiri gitu. Jadi adanya komunikasi di awal itu memperjelas gitu. Memang akan ada perasaan sedih, tidak terima, kayak denial gitu juga ya. Namun ketika kita bisa mengkomunikasikan kepada orang-orang tercinta gitu, misalnya dalam kasus ini Bu Dayu kepada suami, kepada anak-anaknya, kepada mungkin orang tua, maka jadinya kita bisa membayangkan bahwa memang waktu ini apakah sangat dekat atau masih panjang seperti itu, tapi kemungkinan akan selalu ada. Nah, untuk mempersiapkan hal tersebut, ya memang agak berat sebenarnya membicarakan masalah kematian. Gitu. Karena bagi kita itu kadang tabu ya. Kadang ada yang nggak terima, kan. Aduh, Yap. nggak usah deh ngomongin tentang kematian. Betul. Iya kan? Ya. Bahkan orang memilih tidak membicarakannya. Betul. Ya. Jadi ngapain sih ngomongin masalah kematian? Masih jauh tuh gitu. Padahal kan? justru menyiapkan kondisi itu jauh lebih penting ya. Betul sekali. Nah, hal pertama adalah komunikasi. Hal yang kedua adalah bagaimana sih caranya kita sebagai keluarga mensupport untuk memberikan atau membantu meningkatkan kualitas hidup dari survivor cancer ini, gitu. Itu menurut saya poin yang penting sekali, karena kita tidak akan tahu gitu seberapa besar sih harapan hidupnya gitu. Yang kita bisa tahu adalah bagaimana kita bisa memberikan atau membantu memberikan kebermaknaan dalam hidupnya, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara pertama sebagai keluarga kita bisa melakukan support dengan memberikan bantuan informasi, finansial misalnya, dengan support secara emosional yang mungkin Bu Dayu sudah dapatkan dari keluarga, seperti itu. Dan juga tentunya sebagai survivor gitu kan ya, kita juga perlu untuk artinya dekat dengan keluarga, karena kita sebagai survivor gitu kan juga butuh dukungan. Jadi kita juga harus bisa menerima dukungan itu. Untuk beberapa orang, beberapa kasus karena mungkin dia menolak gitu ya kondisinya, dia jadinya kayak denial gitu juga gitu kan ya. Denial sehingga dia memilih untuk menyendiri. Dia memilih untuk mengisolasi dirinya, tidak terbuka kepada orang lain. Nah, itu justru akan memperburuk kondisi kesehatan mentalnya seperti itu. Sehingga di sini gitu, bagaimana sih caranya kita meningkatkan kesehatan kita atau psychological well-being kita ya dengan cara misalnya menemukan kembali purpose di dalam hidupnya. Hal-hal yang ingin dia lakukan sebelum misalnya meninggal itu seperti apa gitu. Misalnya apakah ada permasalahan di dalam rumah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Jadi misalnya nih meminta maaf kepada anggota keluarga begitu. Mengucapkan misalnya terima kasih, mengucapkan I love you gitu kepada keluarga. Ya betul ya, karena mungkin artinya beberapa penyintas ya kalau sudah dalam kondisi seperti itu cenderung fokus pada pengobatan. Jadi kadang kita lupa ya justru untuk merangkul support system terdekat kita, betul ya Bu?
boleh saya tambahkan? Silakan. Kalau saya begitu dinyatakan atau divonis kanker itu saya langsung merasa, aduh bisa jadi nih menjelang akhir hidup saya. Karena image yang saya tahu kanker seperti itu mematikan. Jadi begitu selain saya menyampaikan, saya juga minta maaf, bukan cuma kepada keluarga, tapi pada diri sendiri juga, memaafkan diri sendiri. Diri sendiri juga, kepada teman-teman siapapun yang saya temui. Jadi kalau nanti saya meninggal tidak ada permasalahan, semua sudah selesai, saya sudah minta maaf bila ada kesalahan, dan saya juga mengubah yang tadinya saya orang yang tidak begitu peduli. Saya berusaha, ini mungkin waktu saya tinggal sedikit, jadi saya manfaatkan untuk kegiatan sosial. Saya merasa biasa, Bu Dayu, selama ini saya tidak memanfaatkan diri saya. Justru sekarang ini Ibu mendedikasikan diri Ibu untuk kegiatan-kegiatan sosial. Iya, jadi ada grup-grup sosial, yayasan. Ibu aktif di dalamnya ya, gabung begitu? Saya bergabung, jadi bukan kepada manusia saja, kepada hewan juga. Luar biasa nih Bu Dayu. Iya, saya jujur aja merasa bukannya bagaimana ya, saya lebih merasa seperti lahir jadi manusia baru. Karena tadinya saya orang egois yang kenapa sih harus begini, urus saja diri sendiri. Sekarang lebih, oh ini semacam peringatan dari Tuhan, bukan memandang negatif, peringatan tidak selalu negatif. Jadi ini saya seperti disentil, diingatkan selama ini terlalu egois. Jadi saya langsung ikut gabung. Kebetulan juga kesempatan itu selalu datang, baik dari Yayasan Kanker Payudara, baik dari grup kanker yang anggotanya adalah seluruh penyintas dari seluruh Indonesia. Saya gabung juga. Oke, terus Bu Dayu, seberapa sering sih Bu ada pikiran atau perasaan takut dalam menghadapi kematian Bu? Saya rasa siapapun pasti punya rasa takut dengan kadar yang masing-masing berbeda. Iya, betul. Ya, saya juga merasa kalau boleh jangan dong cepat-cepat dipanggil. Kalau boleh ya, saya masih ingin bermanfaat, masih ingin ada mungkin apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain atau siapapun. Tetapi kembali lagi itu di luar kendali saya. Oke, betul. Mau tidak mau itu semacam, kadang-kadang saya pun berpikir jangan terlalu dipikir deh, yang penting bagaimana saya meningkatkan kualitas hidup saya sekarang. Betul. Nanti setelah meninggal saya sudah tidak tahu akan bagaimana, seperti apa, saya sulit membayangkan. Jadi dipanggil itu dalam keadaan saya sudah memanfaatkan diri saya sebaik mungkin. Jadi manusia yang ada manfaatnya lah begitu. Nah, ketika perasaan takut datang, pikiran-pikiran yang tidak baik itu datang ya, apa sih yang Bu Dayu lakukan untuk pengalihan Bu? Kalau perasaan itu datang, terutama kalau ada serangan nyeri, nyeri yang lumayan hebat di bagian di bagian tubuh saya kadang merasa apa malam ini saya akan dipanggil. Tapi saya langsung berdoa. Doanya juga, ya Tuhan, apapun yang Kau kehendaki saya menerima. Itu kalau lagi sedang serangan. Kalau sedang dalam keadaan biasa, saya memilih melakukan kegiatan. Seperti apa contohnya Bu? Ya kegiatan sehari-hari sih, seperti masak, bersih-bersih. Saya kebetulan suka berkebun, menulis. Saya suka menulis. Suka journaling juga ya? Iya, suka journaling. Selain juga. itu ada lagi kah? Ada, kadang kata saya ingin menggambar, ya saya menggambar macam. Mungkin saya bukan seorang seniman, tetapi paling enggak saya lagi kesal atau lagi marah, saya tumpahkan itu. Meskipun bentuk gambarnya nggak bagus-bagus amat, atau lagi senang. Saya juga kadang menggambarkan dari proses saya kena, saya dalam keadaan kebingungan harus bagaimana saya kena kanker, akhirnya saya bisa terbuka, mengetahui seperti sekarang, semacam ya mendapat hidup yang baru. Jadi semua yang tadinya saya merasa kebingungan, gelap, dalam kondisi gelap, tidak tahu harus bagaimana, akhirnya seperti bertemu cahaya terang. Betul ya, jadi
Kalau apa namanya itu salah satu tadi yang disebutkan itu ya journaling, kemudian berkebun, termasuk proses menggambar itu disebut salah satunya art terapi, itu bagian dari art terapi ya Mbak Dwika. Betul sekali. Jadi terutama kalau misalnya kita berkebun gitu, sebenarnya ada research yang menyatakan bahwa ada mindfulness gitu. Mindfulness itu ketika kita bisa hidup di present moment, hidup saat ini gitu. Nah, ketika misalnya berkebun gitu, kita merasakan ketenangan gitu, kita bisa melihat bertumbuh gitu. Jadi kita bisa berfokus pada aktivitas tersebut, sehingga kita bisa merasa lebih lega, lebih calm gitu. Nah, terkait dengan mungkin kegiatan journaling itu sebenarnya menarik sekali, dan itu memang bisa membantu kita untuk mengekspresikan perasaan kita. Mungkin Bu Dayu juga sudah mengalami ya perasaannya. Ketika misalnya buntu gitu, aduh nggak tahu mau cerita kemana, dan mungkin orang lain mungkin tidak memahami dan merasakan apa yang seperti kita rasa. Nah, sebenarnya orang yang paling baik itu adalah diri kita sendiri. Orang yang bisa memahami itu adalah diri kita sendiri. Makanya mungkin kita perlu mengeluarkan itu melalui media, sehingga kayak memunculkan sebenarnya, memetakan kembali apa sih sebenarnya membuat kita cemas, apa sih sebenarnya masalah kita yang kita alami saat ini, atau jangan-jangan itu cuman kayak stuck di kepala. Nah, ketika kita berusaha menyalurkannya dalam media, misalnya kertas, tulisan, dan hal apapun yang tentunya bermanfaat, artinya tidak merusak gitu ya, itu kan membantu kita untuk menyusun kembali mungkin pikiran-pikiran yang ada di otak kita gitu. Misalnya kayak kita juga akan terbantu dengan mungkin ada pemikiran yang baru, misalnya cognitive reframing kita ngomongnya. Misalnya kita tidak lagi memandang masalah itu ada sebuah petaka, atau penyakit ada sebuah kutukan atau hal-hal yang buruk gitu. Efek tapi positifnya banyak ya. Ada juga yang menyadarkan kita bahwa oh mungkin memang ini aku harus mengalami sakit supaya aku bisa lebih banyak membantu orang, atau ini yang aku dapatkan untuk lebih dekat dengan keluargaku gitu, bisa saja. Jadi ada hal-hal yang positif yang kita bisa rasakan saat itu. Oke, Mbak Grace, saya tambahkan sedikit. Sebenarnya dengan saya menggambar atau menulis, menjurnal itu saya bisa menumpahkan kekesalan saya kepada siapa tanpa membuat suasana keruh. Karena tidak saya tumpahkan langsung ke orangnya, saya menggambar kekesalan saya lampiaskan di situ dan rasanya lega. Oke, bagus banget tuh. Jadi nanti habis ini kita ada sesi art terapi dengan Mbak Foni Dewi, dan Ibu bisa ikut loh nanti di sana ya. Ya, terima kasih. Nah, ini apa namanya Bu? Ibu kan art terapi juga sudah rutin dilakukan dan justru itu memberikan efek positif pada Ibu sebagai seorang penyintas kan ya. Dan di sini juga kita perlu tekankan karena Bu Dayu juga sudah sering mengedukasi teman-teman kan. Iya, terima kasih. Di media sosial juga, apalagi aktif sebagai anggota support group kan begitu. Ya, jadi untuk seorang penderita penyintas ya, seorang penyintas kanker payudara, bahwa perlu melakukan sadari secara rutin ya, periksa payudara sendiri. Dan itu pun saya baca di Kementerian Kesehatan itu pencegahan kanker itu sudah ada programnya ya, dengan melakukan perilaku cerdik. Cek kesehatan secara berkala, salah satunya ya dengan sadari itu. Kalau misalnya ada benjolan muncul, nanti bisa dilakukan sadanis di fasilitas pelayanan kesehatan kan. Kemudian ada jadi enyahkan asap rokok, betul. Nah, kemudian ada R, rutin melakukan aktivitas fisik, dan Ibu juga sudah melakukannya, termasuk meditasi. Kemudian ada D, diet seimbang ya, termasuk juga mengurangi makanan-makanan yang mengandung pengawet. Habis itu mengandung 5P ya, seperti pengenyal, pengawet yang seperti itu, betul ya Bu? Nah, kemudian istirahat bagaimana? Istirahat juga kan tetap harus kita atur ya. Dan yang terakhir ada kelola stres. Salah satunya dengan melakukan art terapi ini, betul Bu Dayu? Betul, betul. Karena art terapi pada saat menggambar, apa yang saya rasakan, entah beban atau saya sedang merasa senang, itu semua saya tumpahkan di situ. Jadi semacam nggak ada teman curhat, ya itu teman curhat saya gitu ya. Jadi merasa lega, apa yang tersimpan bisa keluar. Luar biasa. Tanpa membuat suasana ricuh, karena itu antara saya dan kertas. Dan juga nggak malah membebani orang lain ya. Betul. Kadang kita curhat, teman lagi belum tentu kita tahu kondisinya baik kan. Betul. Terus kita malah nambahin beban. Jadi lebih baik dengan menyalurkannya melalui journaling, kemudian melalui gambar ya. Dan itu merupakan art terapi, betul ya Mbak Dwika, Bu Dayu ya.
Oke, luar biasa ya bincang-bincang kita kali ini dan nggak terasa loh waktu kita sudah mau habis. Karena kita akan melanjutkan Sayang dengan sekali sebenarnya alternatif. ya. Masih banyak yang bisa digali ya dari Iya. seorang Bu Dayu, penyintas kanker dengan semangat yang luar biasa. Salut, Bu. Ya, saya berharap tidak ada lagi kata tabu untuk menceritakan. Jadi kanker ini bukan sesuatu yang harus ditutupi. Iya. Justru support system itu harus semakin ditingkatkan karena terbukti bagaimana orang dengan yang mendapat support, bagaimana dengan penyintas kanker yang memilih menutup diri itu jauh berbeda. Jadi dukungan bukan cuma semangat, berbagi pengalaman, hambatan yang ditemui pada saat menjalani pengobatan bisa teratasi karena dari cerita mereka yang lebih dahulu mengalami, kita mendapat solusi. Kalau misalnya mengalami mual saat kemo, oh begini caranya, itu salah satu contohnya. Jadi bisa menjalani, oh saya sudah ada yang membimbing, membantu, informasi sudah banyak, dukungan teman, tidak ada lagi harus dikhawatirkan. Jadi stop cerita buruk tentang kanker yang mengerikan. Jadi Bu Dayu luar biasa ya sebagai seorang penyintas dan menjadi inspirasi banyak orang loh, Bu. Terima kasih. Saya yang berterima kasih dapat banyak kesempatan jadi untuk bisa bercerita, mengubah pemikir. Saya berharap pemikiran orang siapapun berubah tentang kanker. Kanker tidak semengerikan yang dibayangkan orang. Betul. Kanker dapat dicegah, dapat diobati, dan peluang sembuh dari kanker sangat tinggi bila diketahui dalam stadium kondisi dini. awal ya, betul. Ya. Oke, Bu Dayu. Terima kasih. Setelah ini kita lanjutkan dengan sesi art terapi. Teman baik, gimana bincang-bincang kita hari ini dengan seorang penyintas kanker yang luar biasa dan juga dari Mbak Dwika ilmunya bisa kita bagi ya. Nah, kadang kita lupa nih bahwa yang salah satu hal penting dalam hidup itu bukan seberapa lama ya kita diberikan waktu untuk berpijak di bumi, tetapi justru bagaimana dalam waktu tersebut kita bisa memberikan kualitas yang baik dari diri kita. Dengan menerima kematian sebagai sebuah proses alami, tentunya akan membuat kita jauh lebih ikhlas dalam menjalani hidup, menikmati momen-momen berharga bersama orang-orang terkasih, dan juga bagaimana dalam waktu yang tidak pernah kita tahu kapan kita akan dipanggil, manfaatkanlah waktu dengan sebaik mungkin dengan melakukan hal-hal yang positif. Oke teman baik, apabila kalian punya topik yang ingin diangkat di Sparta, jadi kalian bisa langsung kirimkan DM ke @berteman_baik. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan sesi art terapi bersama Mbak Foni Dewi, Bu Dayu, ada Mbak Dwika juga ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Hai teman baik, kembali bersama saya di sini Foni Dewi. Sekarang saya akan memberikan sesi praktek art terapi, di mana kali ini saya sudah ditemani oleh beberapa teman-teman dari penyintas kanker, yaitu di sini ada Ibu Dayu, ya kan? Ibu Dayu, ada Ibu Yudi, ya, dan di sini saya akan membimbing Ibu Dayu dan juga Ibu Yudi untuk bagaimana melepas emosi di saat kita merasa sangat down, karena kan pastinya ya divonis kanker itu pasti nggak gampang gitu, itu pasti sangat meruntuhkan semangat dan pasti banyak sekali emosi-emosi kita yang pada saat itu mungkin nggak bisa dibayangkan gitu ya. Jadi saya akan mengarahkan mereka untuk menggambar apa yang mereka rasakan di saat pertama kali mereka divonis oleh penyakit yang memang cukup apa namanya ya menakutkan ya kalau bisa dibilang gitu. Jadi pertama di sini saya sudah memberikan media berupa kertas dan ada spidol yang santai-santai saja. Jadi Ibu Dayu dan Ibu Yudi, dan di sini juga ada Mbak Sally, atau bukan yang penyintas pun juga bagaimana mungkin ada teman dekat atau saudara yang mungkin
juga mendapatkan sesuatu yang mungkin mereka nggak siap ya di dalam mereka menjalani vonis atau segala macam. Ini juga bisa bermanfaat banget gitu. Jadi art terapi ini bisa digunakan. Jadi Budayu bisa saya minta tolong menggambar waktu itu bagaimana rasanya Budayu pada saat pertama kali mendapat hasilnya, terus jadi dicurahkan saja, jangan dibatasi ya Bu Yudi ya. Di sini kita tidak perlu skill menggambar, tapi yang kita perlukan adalah bagaimana perasaan Budayu menuangkannya ke dalam kertas ini berbentuk art, berbentuk berkesenian ya. Jadi ini sangat dibebaskan sekali ya. Ya silakan, mungkin bisa dimulai. Dari Bu Yudi sendiri bisa nggak diceritakan Bu? Ya, pertama kali divonis, tentunya sedih ya. Kemudian saya gambarnya saya tuangkan seperti ini, gambar susu. Terus ya mau gimana? Kira-kira tempatnya saya divonis, kenapa mesti di sini? Memang saat itu menangis dan kita nggak mau bisa terima saat itu. Pada akhirnya saya harus menjalani operasi dan saya siap kalau itu memang membuat sembuh. Akhirnya saya jalani operasi dengan tentunya apa yang disuruh Pak Dokter ya. Ini loh Bu, Ibu bisa 80% Ibu akan sembuh. Akhirnya saya punya semangat untuk tetap, dan setiap saya kayak emosi itu selalu menulis. Sebenarnya kan tidak ada yang mau seperti saya, namun saya jalani Bu lewat goresan-goresan apa saja itu. Mungkin udah keluar ya Bu ya emosinya ya. Kadang-kadang kan kita juga dalam mengeluarkan emosi itu kadang-kadang nggak tahu caranya ya kan ya. Ya, banyak seperti itu. Jadi bersyukurlah kita berada di lingkungan yang tepat ya, karena banyak orang yang tidak tahu harus kemana. Saya tahu ini tidak mudah karena saya pun mendampingi ya. Saya jangankan ibu yang langsung, saya mendampingi. Jadi saya merasakan bagaimana keputusasaannya saya, ibu saya, saat itu. Saya selalu punya empati yang cukup besar ya untuk para penyintas kanker. Jadi kita memang nggak pernah tahu ya kematian datangnya kapan, dan kita juga nggak pernah tahu apakah kita mungkin di kedepannya kita juga bisa kena kan gitu ya, karena kita nggak pernah tahu gitu. Semuanya serba tidak kita ketahui. Iya, ada malah teman saya sehat banget, orangnya semangat banget. Ternyata dia diam-diam ya baru cerita sama saya tuh pernah divonis kayak begini gitu. Cuman dia ya maaf, dia memang tidak mau dioperasi, dia punya cara lain gitu ya. Cuman ternyata dia pun penyintas gitu loh Bu. Kalau saya di sini memposisikan diri sebagai seorang keluarga yang memiliki orang terdekat sebagai seorang penyintas gitu. Jadi inilah gambaran yang saya bisa tuangkan di sini, bahwa seperti ada rasanya berat banget ya mendengar orang terdekat kita itu ternyata harus divonis menderita kanker seperti itu.
Jadi di sini ada kesedihan, kemudian di sini ada awan-awan gelap. Ya. Karena sebagai seorang penyintas dan juga keluarga yang memiliki orang terdekat dan divonis untuk kanker ataupun penyakit kronis lainnya memang sangat berat. Pasti Iya, sangat berat. Tapi dengan adanya support system yang kuat dan dari diri sendiri juga kita tahu ya bagaimana cara menuangkan emosi-emosi kita itu tentunya dengan salah satu ya dengan art terapi seperti ini kan setidaknya bisa membantu membuat para penyintas juga lebih lega, begitu juga keluarga. Ya. Kalau saya sengaja ini ya, jadi karena saya tadi sempat terlintas. Tahu saya pengen gambar mungkin sosoknya perempuan bersujud entah malaikat, yang jelas ini adalah malaikat spirit. Saya ingin beliau datang di sini memberikan healing energi buat Bu Dani, buat Bu Idi. Terima kasih. Sepertinya mungkin beliau datang dalam gambaran saya. Jadi saya pun merasa seperti sangat terketuk hati saya, Bu, mengajarkan saya untuk lebih bersyukur bahwa saya masih diberi kesehatan. Ya. Kadang-kadang kita kan sering sebagai manusia merasa bahwa kurang ini, kurang itu, gitu ya. Begitu saya didampingi, saya juga sering datang ke Panti Dria Raba. Di Denpasar ada, di sana saya bisa belajar bahwa banyak orang-orang yang ada di apa namanya dengan hidup dengan banyak limit, tapi kita melihat mereka bisa melewati gitu. Mudah-mudahan banyak malaikat baik ya, spirit-spirit yang baik yang membantu proses penyembuhan dari Bu Yudi dan Dayu. Pokoknya tetap semangat. Tadi jelaskan nggak detail Ini saya gambarnya sederhana aja. Ya, soalnya kan yang lain tadi semua full gitu. Bu Dayu kenapa di pojok? Terus ada ini menarik banget. Kenapa Tadi saya juga ada kecil gitu. Bu Dayu, saya pikir kok nggak ada kesininya Bu Dayu. Iya. Kenapa saya memang buatnya di pojok kecil. Begitu dikatakan sama dokter, ibu terkena kanker, saya kebetulan menyebar. Jadi kankernya kalau Yudi mungkin belum ada penyebaran ya. Kanker saya sudah menyebar ke paru-paru. Ya Bu Dayu sempat cerita. Jadi begitu kena, baru aja saya 3 bulan sebelumnya saya operasi jantung, masih minum obat pengencer darah. Jadi saya merasa kok nggak habis-habis gitu. Saya begitu kena tuh shock. Saya shock, merasa sepertinya dunia itu sudah semakin sempit. Jadi saya, ini kenapa saya gambarkan di pojok. Dunia itu terasa kecil dan gelap untuk saya. Gelap itu saya kebingungan. Saya harus tanya siapa. Bagaimana cara saya bisa melewati? Saya punya niat bisa sembuh, sedangkan anggapan bahwa kanker apalagi sudah menyebar dengan stadium akhir, artinya umurmu sebentar lagi. Jadi saya masih banyak keinginan, banyak harapan dihadapkan dengan keadaan yang sepertinya ingin menghabisi saya saat itu. Jadi keinginan saya tuh merasa apakah tidak ada kesempatan lagi? Sebegitu kecilkah ruang untuk saya? Dan sebegitu gelapnya karena saya minim informasi. Saya minim informasi, saya tidak tahu bagaimana caranya. Dokter hanya menyatakan ibu harus dioperasi, harus menjalani kemoterapi yang terkenal seram. Saya harus bertanya kemana, itu dalam keadaan saya bingung, serba tidak tahu harus bagaimana. Keluarga saya juga hanya bisa mengatakan ya sudah diterima, tapi mereka juga tidak bisa banyak karena kekurang pahaman. Jadi terus terang saja ini salah satu kendala di masyarakat, bukan saya saja, teman-teman saya juga banyak mengalami begitu divonis. Tidak tahu ya. Tidak tahu harus berbuat apa. Jadi seperti ini. Tapi maaf Ibu ya, jangan kan yang tidak tahu, yang tahu aja kadang-kadang tidak bisa berbuat. Iya. Ya, kadang-kadang seperti itu ada. Ini kayak ngeblank ya. Iya ngeblank. Ya. Ini situasi seperti memojokkan saya. Kenapa saya di pojok? Seperti saya dipojokkan, ini belum selesai, belum lagi saya harus bagaimana. Dan dengan kalimat dokter stadium 4 gitu ya. Iya, itu. Pernah nggak Ibu merasa waktu
ibu divonis kanker bahwa ngapain tuh ngambil kerjaan gini, tuh juga entar lagi saya bakal pergi. Pernah nggak merasa kayak gitu? Enggak sih, Enggak ya? enggak. Ya, maksudnya kan ada orang tiba-tiba semangatnya menurun, atau mungkin hilang semangat ya, ngapain juga saya kerja, ngapain juga saya nyari ini. Enggak lah, ini entar lagi juga saya panggil gitu umpamanya Bu. Pernah nggak gitu? Saya enggak begitu, saya justru merasa semakin sempit waktu, saya harus semakin banyak bergerak. Ya. Harus semakin banyak yang bisa saya lakukan. Oh, berarti keren itu. Oke. Jadi kayaknya saya sudah mendengar cerita dari penjelasan ini, gambar-gambarnya sekarang. Itu kan tadi bagaimana perasaan ibu setelah divonis ya, emosi negatif, kesedihannya dan segala macamnya. Sekarang saya ingin ibu memberikan membangkitkan semangat ibu dengan memberikan harapan apa yang ingin dicapai dalam kehidupan ini sebagai penyintas kanker. Mungkin dengan semangat yang bagaimana itu bisa dituangkan di sini. Saya boleh buat di baliknya ya? Atau di sini saja? Di sini saja. Jadi kan ini dari sisi yang tadi yang menyedihkan. Iya. Ya. Bagaimana cara ibu sekarang membangkitkan semangat ibu agar ibu lebih tinggi lagi gitu ya. Iya. Mungkin dari Bu Yudi dulu deh ya, bisa dijelaskan itu apa harapannya. Harapannya kami kan setelah ketemu saat pertama kali kemo nih, ketemu Bu Dayu, saya dirangkul sama Bu Dayu bahwa dari pertama ketemu juga Pak Dokter Sudarse di mana kemo itu, jadi saya betul-betul mengikuti. Kalau untuk kesembuhan itu karena dokternya udah jelasin 80% bisa sembuh. Jadi ada harapan, ada semacam kayak yang merangkul saya sehingga saya membuat seperti kayu gitu. Banyak, ternyata di komunitas itu banyak teman yang baik-baik. Ya. Nah, memang positif sekali. Juga beri semangat ya Bu ya. Ya. Jadi harapan saya untuk kenapa ibu saya buat hijau-hijau gini, saya berharap yakin kalau saya akan sembuh seperti sedia kala, walaupun dengan satu susu ya. Ya. Nah, itu jadi kiat-kiat semangat lagi. Sehingga gambar matahari ini memancarkan bahwa kedepannya saya ingin di saat tua, lansia, lebih panjang, lebih sehat dengan lansia gitu harapannya. Kalau budaya ini bagaimana? Ini saya menggambar. Nah ini, saya mengapa warna merah? Saya merasa akhirnya punya energi. Saya mendobrak. Ini saya menobrak apa yang mengkungkung saya, yang membatasi dan mengekang saya. Saya bisa bersemangat dan saya bertemu dengan teman-teman. Meskipun energi mereka macam-macam, mungkin mereka ada yang ada yang mungkin jadi mungkin ada yang masih sedih, ada yang mulai gembira, ada yang putus asa, ada yang bersemangat. Jadi dengan berbagai macam teman saya bertemu. Tapi berpegangan tangan ya? Iya, kita saling berpegangan tangan, saling menguatkan, saling menguatkan, saling memberi support. Jadi yang berwarna-warni ini kita menjadi satu. Ya. Dan akhirnya kenapa ini cahaya kuning itu lambang semangat, happy, gembira. Jadi mungkin kalau Bu Yudi bisa sedikit cerita, di grup itu tidak semata yang serius, kadang bercanda, keisengan. Tapi nggak ada apa ya Bu ya? Iya, akhirnya teman-teman seperti tidak terjadi apa-apa dan banyak dari mereka membuka usaha kembali. Jadi punya wirausaha mereka. Karena selama pengobatan harus putus dari pekerjaan karena pengobatan yang lama. Tetapi semangat untuk seperti mendapat hidup baru, new life gitu. Jadi ini cahaya terang, cahaya kuning,
kegembiraan, ada semangat baru, merasa cerah kembali seperti itu. Jadi kita sudah selesai dengan itu. Kalau saya sih Mbak Foni melihat ya sebagai bagian dari support system itu ternyata ini ada tangan mengepal ya. Artinya bagi saya di sini ada semangat ya. Jadi diperlukan semangat dalam proses penyembuhan para penyintas dan juga semangat dari support system mereka sendiri. Jadi seperti saya memposisikan diri sebagai anggota keluarga dengan hidup dengan penyintas begitu. Jadi saya pun juga harus semangat sehingga menularkan energi semangat saya yang positif ke keluarga yang mengalami penyakit begitu sih. Jadi sehingga kehidupannya mereka termasuk kami para pendamping juga ya menjadi lebih berwarna. Karena kita kan nggak tahu sampai kapan kan. Betul. Iya. Tapi punya apa? Keluarga. Kakek saya melewati. Oh, pernah. Ya, seperti itu. Cuman pada saat itu umur saya sih masih kecil. Jadi mungkin empati apa itu masih belum terbangun dengan baik ya, belum paham. Jadi di sini ketemu dengan para penyintas langsung itu benar-benar suatu pembelajaran hidup. Ya. Jadi setiap hari dalam proses belajar ketemu dengan siapa, semua guru kan. Ya, guru kehidupan ini saya juga harus banyak belajar mereka. Baik, ini adalah hasil akhir kami di saat tadi art terapi, di mana di sesi yang kedua saya memberikan tutorial untuk para ibu Dayu dan Ibu Yudi sebagai penyintas kanker untuk memberikan harapan-harapan apa yang ingin dicapai di dalam kehidupannya sebagai penyintas kanker. Menurut saya tetap kanker ini hal yang tidak mudah, tapi ini bisa dikendalikan dengan support system yang bagus, dengan semangat. Yang penting semangat. Bagaimana cara kita untuk tetap positif ya di dalam menyikapi semua yang terjadi. Saya tetap berharap semoga semua teman-teman penyintas kanker, baik yang keluarganya juga ada terkena kanker atau mungkin teman-teman baiknya, dan juga buat Ibu Yudi, Ibu Dayu khususnya, semoga selalu diberikan semangat yang positif bagaimanapun itu caranya, karena saya tahu itu tidak mudah, agar selalu bisa menjalani hari-harinya dengan penuh hal-hal yang positif, mewujudkan cita-citanya apapun itu, dan tidak terhenti karena hanya dengan menderita, bukan menderita, dengan penyakit kanker ya. Karena penyakit itu kadang-kadang anugerah buat kita ya, untuk kita bisa berubah, ya merubah cara kita berhubungan dengan orang lain, kan gitu Bu ya, cara kita memahami hidup, mencintai diri sendiri gitu ya. Jadi intinya kita harus bersyukur, dan kita juga tidak tahu entah siapa yang akan duluan ya, karena belum tentu mereka yang kena kanker akan pergi duluan gitu ya, karena ini semua adalah rahasia Tuhan. Ini pun belum tentu karena kanker. Betul ya, rahasia ilahi. Rahasia itu semua Ya. rahasia. Jadi mudah-mudahan dengan art terapi ini bisa membantu kepada meluapkan ya sedikit, ya mengekspresikan emosi-emosi yang ada di dalam diri ya. Stay positif, terima kasih teman baik, ketemu di Sparta minggu depan. Bye.